Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna mithal man huwa aba'una wa ajdaduna wa shuyukhuna wa rijaluna wa salafuna salihun. Wa nawayna mithal man huwa sayyidina Imam Abdullah bin Umar Ash-Shatir wa sayyidina Muhammad bin Ahmad bin Umar Ash-Shatir. Sayyidina Ahmad bin Umar Ash-Shatir bin Habib Muhammad. Wa nawayna mithal man huwa Shaykhana Murabbi Rahina Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. وشيخنا الحبيب علي مشهور بن حفيد ونوانا مثل ما نوى سيدنا الإمام الشهيد محمد بن سالم بن حفيد ونوانا مثل ما نوى صاحب البيت الحبيب محمد بن علوي السكاف. الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم. نسأل الله القبول والإقبال وصلى الله أحوال الله وباطنا واللطف والعافية وصلح العاقبة ويرزقنا وإياكم ويجعلنا وإياكم الفقهاء والعلماء أتقياء وصلحاء نجباء على هذه الكتاب صالح الشعب خير الدنيا والآخرة. هذه النية ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى تعالى الهدى والخير وتخرج الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقلد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد إلى قوله من يفرض له السدس. يفرض السدس لسبعة: الأب إذا كان للميت فرع وارث، والجد إذا كان للميت فرع وارث ولم يكن له أب، والأم إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات، والجدة إذا لم تكن الميت أم أو جدة أقرب منها أو أب أدلت به، وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، والأخت للأب فأكثر مع أخت الشقيقة، والأخ أو الأخت للأم إذا ورثا. من يفرض له السد, atau siapa yang dibagikan untuknya 6/6. Yufradus sudus li sab'ah, dibagikan as-sudus 1/6 itu untuk 6 golongan, ya. Untuk 6 golongan. Yang pertama al-ab 1/6, ya. Yang pertama al-ab, bapak. Dengan syarat idza kana lil mayyit far'un waris. Bapak dapat 1/6 itu kalau yang meninggal punya anak. Ya. Kalau yang meninggal punya anak. Kalau bapak, kalau misalnya yang meninggal nggak punya anak, kira-kira bapak dapat berapa? Bapak, iya. Kalau ada anak, dia dapatnya 1/6. Tapi kalau tidak punya anak, dia dapatnya asobah. Ini saya kasih contoh gampang-gampangannya begini. Yang meninggal suami, yang meninggal, ya suami aja deh. Yang meninggal suami, berarti di sini ada istri. Lalu di sini ada bapak. Di sini ada anak laki. Anak laki. Istri dapatnya berapa? Hah?
Istri dapatnya berapa? 1/8. Bapak 1/6. Anak asobah. Anak asobah. Nanti kita hitung-hitungan yang lain lagi nih. Tapi kalau bapak nggak ada ini, istri dapatnya berapa? Hah? 1/4. Bapak. Jadi syaratnya bapak dapat 6 itu kalau 1/6 itu kalau si bapak tersebut atau si mayit itu punya anak waris, yaitu laki atau perempuan. Lalu kemudian idza kana lil mayyit far'un waris. Yang kedua adalah al-jad. Al-jad nomor 2 yang 1/6 adalah kakek. Kapan kakek itu mendapatkan 1/6? Idza kana lil mayyit far'un waris, kalau apabila si mayit itu punya anak keturunan. Ya, yaitu anak laki. Lalu walam yakun lahu ab, dan si mayit itu tidak punya bapak. Ini meninggal, Zaid meninggal, punya bapak abun, ini punya kakek jad. Kalau Z meninggal, warisannya ini anaknya Z ya, far'un. Maka si Z meninggal, bapaknya dapat 1/6. Jad dapat nggak? Jad mahjub karena punya bapak. Ini menghalangi untuk si kakek ini dapat duit. Far'un warisnya asabah. Far'un warisnya dapat apa? Asabah, sisanya. Ya paling enggak kalau hitung-hitungannya kayak gini nih. Ya. Berarti ini 1/6. Ini mati. Ini asabah. Akar masalahnya berapa? 6. Dapat 1/6 1, ini sisanya 5. Ini dapat sisanya berapa? 5. Iki nek tak tulis bahasa Arab kabeh dipikir jimat gue. Ya. Paham ya? Dapat 5 karena asobah. Asobah itu apa? Sisa. Yang sisa wis dumen sih, tuh dapat semuanya, sisanya sini. Itu. Yang ketiga adalah al-um. Sini ada catatan kaki ya. Ada catatan kaki, far'un waris walam yakun lahu ab. Catatan kaki nomor 1 kitab kuning. Kalau kitab yang lain enggak tahu catatan nomor berapa. Wa illa, yaitu kalau ada bapak hajabahu hirmanan, maka dihijab hirman, enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Yang ketiga adalah ibunya mayit. Idza kana lil mayyit, ibu dapat 1/6. Ibu dapat 1/6 kalau si mayit itu punya far'un waris. Punya far'un waris, punya anak. Au adadun minal ikhwa awil akhawat. Atau juga si mayit itu punya saudara laki-laki, beberapa saudara laki-laki, dan juga atau juga beberapa saudara perempuan. Kalau ada itu semuanya, ibu dapat 1/6. Kalau nggak ada, maka ibu dapat 1/3. Ibu dapat 1/3. Wal jaddah,
Yang keempat adalah nenek. Nenek ini posisinya ada 3, ada 4. Ya. Nenek itu sebenarnya posisinya ada 4. Yang pertama, nenek yang dia itu dari laki-laki khalis. Ya. Jadi laki-laki khalis itu gini, yang meninggal mayit punya bapak, bapak punya bapak, bapak punya bapak, bapak yang ini punya ibu, namanya ini nenek. Nenek ini dari ke mayit, maka dia itu khulas, laki ke laki, laki ke laki. Terus ada nenek yang kedua itu kayak gini. Ini mati, punya ibu, ibu punya ibu. Ini ibunya. Ini nenek, atau ini nenek juga sebenarnya. Tapi dari perempuan. Al-inath khulas atau khulis. Lalu ada juga yang man adlat ilal mayyit bi inathin ila dhukur. Ini mayit ke, anggap seperti ini, ab atau bapaknya ab, umnya ini seperti ini ya, ka abil ab, atau contoh gini ya, ini bapak, ini bapak, ini ibu, ibunya laki. Atau bisa ini bapak, ab, ini ini ya. Bentar. Ini bapak, ini ibu, Ini namanya ada campuran. Kalau ini murni laki semuanya, ini murni perempuan semuanya, ini campuran. Ya. Terus ada lagi yang keempat, ini mati, ini punya siapa? Ini yang nggak dapat warisan belas ini. Man adlat ilal mayyit bi inathin al-mayyit bizukur ilal inas, bizukur ilal inas, seperti abil ibu, ini ibu punya bapak laki, ini ibunya, ini nggak dapat karena dari pertamanya adalah seorang ibu, harus wasilahnya itu laki, ini laki ya. Ini laki atau khulas, atau nggak ada campurnya murni, ini dapat ini. Ini nenek, hitung-hitungannya agak repot sebenarnya. Tapi insya Allah kita bahas jangan nenek ado-ado. Biasanya nggak kereken bayi. Ya. Cucuk mati, bayi nggak kereken kan. Paham ya? Mbah buyut, aduh, nggak bakal dipakai ini. Jarang saya menemukan, bahkan hampir tidak pernah menemukan mbah buyut sing dikei waris. Kaono. Paling-paling yang dikasih itu paling bapaknya, bapak atau ibunya bapak itu mentok. Nek munggah menek, waduh gak kreken. Paling anak putune sing anu wis mari ngene mati. Ngono iki. Lah opo dikei warisan. Jadi ini kita bahas al-jaddah. Nenek. Idza lam takunil mayyit dengan syarat si mayit itu enggak punya ibu. Ibunya sudah mati. Maka si nenek ini menduduki posisi ibu. Ya sama kayak gini. Kakek ini enggak punya bapak. Kalau ada bapaknya, ya, si kakek ini, si mayit ini punya bapak. Kalau enggak ada bapak, baru kakek dapat. Si mayit itu punya ibu. Kalau enggak dapat ibu, kalau enggak ada ibu, baru si nenek dapat. Posisinya kayak gitu aja sebenarnya. Ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima,
Bintil ibn fa'akthar. Bintil ibn fa'akthar. Siapa bintil ibn? Cucu perempuan dari anak laki, ya. Dari anak laki. Cucu perempuan dari anak laki. Fa'akthar dan lebih. Ma'a binti sulb. Ma'a binti sulb. Ini dapat 1/6 kalau ada yang barengi. Siapa itu barengi? Yaitu binti sulb. Yang barengi itu adalah putrinya si mayit. MYT. Kalau ada ini, nanti insya Allah saya kasih contoh loh ya. Kalau ada putrinya mayit, ada cucu perempuan dari anak laki, maka ini dapatnya 1/6. Ya. Catatan kaki nomor 5 dikatakan wa kadza ma'a binti ibn agrab takmilatan litsulusain fihima. Begitu juga jika ada bintil ibn yang dekat, maka disempurnakan menjadi 2/3. Ingat, anggota 2/3 siapa? Bintil ibn, bukan bintil ibn, bintayil ibn fa'akthar. Bintayil ibn fa'akthar. Kalau ini cucu perempuan satu ini. Tapi kalau cucu perempuannya banyak, itu langsung bukan 1/6 tapi menjadi 2/3. Kalau banyak, kalau satu dan kemudian ada binti sulb, dapatnya cuman 1/6. Kemudian yang ke 6. Yang ke 6, siapa itu? Ul-ukhtul ab fa'akthar ma'a ukhtus syaqiqah. Yang ke 6 adalah saudara sebapak. Saudara sebapak atau saudari ya, saudari sebapak. Jika di sisinya itu ada ukht syaqiqah. Jika ada yang namanya saudari kandung. Yang mati itu berarti saudaranya ini kandung. Tapi punya saudara lagi yang sebapak. Nah ini dapat berapa? Dapatnya 1/6 kalau ada ini. Kalau nggak ada ini, tapi kalau ini double nanti sama, mirip dengan yang ini. Dapatnya 2/3. Takmilatal litsulusain, penyempurnaan daripada 2/3. Wa hadza inam yakun ma'aha au ma'ahunna man ya'subuha. Ini perempuan itu resikonya 1. Perempuan itu resikonya kalau tidak ada yang mentaksib, maka dia aman. Tapi kalau ada asobah, dia nggak aman. Asobah siapa? Wah ini wis girang-girang. Tapi kalau ada asobah, anaknya si mayit kirim salam, nggak ada apa-apa. Sedih. Begitu juga ini. Itu dia dapat itu kalau nggak ada asobah. Kalau ada asobah sudah nggak dapat apa-apa. Sedih. Ya. Makanya nanti itu di waris itu ada yang namanya gorib mubarok. Kapan hari sudah saya sampaikan gorib mubarok. Ada juga yang namanya al-akh mubarok, saudara ya bak berkah. Begitu muncul bak berkah. Tapi ada yang namanya al-akh mas'um atau gorib mas'um. Asalnya dapat, begitu ki muncul nggak oleh belas. Gara-gara gitu. Tapi kalau ini nggak ada dia dapat. Tapi kalau ini ada nggak dapat. Ini namanya saudara buruk ya, atau gorib yang buruk. Itu ada di waris. Tapi ada lagi yang saudara mubarok, begitu harusnya dia nggak dapat, tapi gara-gara anak dulur dapat. Ya. Nah, itu nanti insya Allah itu kemarin sudah pernah kita jelaskan. Nanti insya Allah kita jelaskan lagi.
santai sambil jalan ya. Lalu kemudian al-akh awil ukht li idza waritha. Yang ketujuh ini. Tujuh itu gini ya. Betul ya? Ini ala buana nek ongkong-ongkong ini ada duit ndak ngerti aku. Teman-teman nek siji-siji ngono bingung sih. Karena kebanyakan pakai bahasa Arab apa angka Arab. Al-akh awil ukht li saudara atau saudari dari ibu. Nah, ini dapat 1/6 nek dapat warisan. Nah, kalau dapat warisan bagaimana di sini dikatakan bi an lam yakun lil mayyit aslun dzakar. Kalau si mayit itu ya, tidak memiliki bapak atau kakek. Ya, asal dzakar itu ke atas itu kakek, apa laki? Bapak atau kakek. Wala far'un waris, dan juga si mayit tidak memiliki anak keturunan atau far'un waris. Ya. Maka dia dapat nggak ada bapak atau kakek, nggak ada anak atau anaknya anak, maka dia dapat 1/6. Kalau ada slab nggak ada apa-apa. Saudara atau saudari dari ibu, lahirnya dari kandung dari rahim yang sama, tapi gara-gara duwe ponaan iki nggak oleh. Itu. Waqad tahsul mimma taqaddama ana ashabul furud 13. Ini penjelasan dari anu. Maka telah diketahui bahwasannya ashabul furud, siapa itu ashabul furud? Orang-orang yang mendapatkan bagian seper itu semuanya itu namanya ashabul furud. Nah, inilah enak. Ya, itu namanya ashabul furud. Itu salah satu asyar. Ada 4. 4 ini ashabul furud. Siapa itu? Laki ya. Yang pertama zauj, suami. Al-akh lil ya. Saudara dari ibu. Wal akh lil ab, dan saudara dari bapak. Wal jad, dan kakek. Ini ashabul furud. Loh, kalau saudara kandung bagaimana? Itu asoba nanti dapatnya. Loh, kalau paman bagaimana? Itu nanti kita bisa asoba, bisa enggak. Ya. Ini yang dapat bagian. Lalu terus bagaimana kalau anak laki, cucu laki, semuanya asoba. Cuma nanti ada asobanya memang murni asoba, nanti ada asoba ma'al ghair, asoba ini macam-macam. Ya. Lalu kemudian waqad yarithal ab wal jad bitasib faqat. Dan ab dan jad bisa mendapatkan warisan dengan taksib sendiri. Dengan syarat yang tadi disebut. Bapak dan kakek ini bisa jadi taksib asobah dengan syarat-syaratnya. Ya. Itu sudah disebutkan di sini. Ya. Di sini dikatakan bapak bisa asobah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, tapi kalau anak laki-laki nggak dapat. Dapatnya bukan asobah. Begitu juga kakek. Kakek itu dapat asobah jika tidak ada anak, cucu, dan ayah. Orang meninggal lalu tidak ada waris sama sekali. Ya. Maka bagaimana? Cuman adanya istri. Istri tadi sudah saya jelaskan. Istrinya dapat sekian, ya. 1/4 tadi ya. Lalu kemudian si kakek dapat asobah. Selesai. Ini kalau sebatang kara, kari wong loro entok kakek ambek sapa. Tapi kalau kakek sama anak ya beda lagi. Entek jatah kakek itu. Ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita waqad yarithal ab wal jad bi ta'sif faqat waqad yajma'an bainahuma, dan kadang-kadang dikumpulkan ya, antara ab dan jad dikumpulkan. Ini dalam satu permasalahan, ini banyak masalah ini. Kemudian 4 tadi laki, sekarang yang perempuan. Perempuan itu
sangat jarang dapat asobah kecuali asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair itu karena ada saudaranya laki atau ada apa namanya perempuan yang lain yang kemudian mentaksibkan dia dan lain sebagainya, atau banyak masalah ditaksib, tapi asobah murni yang nggak bisa. Biasanya asobah ma'al ghair. Bahkan seorang anak perempuan, jika bapak sama ibu punya anak perempuan, ya, si bapak meninggal, dia punya anak perempuan. Ini anak perempuannya nggak dikasih harta semuanya ini masih. Paling banyaknya adalah setengah. Paling banyaknya setengah. Sisanya didum-dum. Dikembalikan ke siapa atau ke siapa. Makanya yang kapan hari saya kasih tahu, dan cara satu-satunya anak perempuan itu dapat warisan adalah dapat semua harta adalah kalau diwasiatkan atau dihibahkan, bukan wasiat. Kalau dihibahkan sebelum mati dihibahkan, itu satu-satunya cara. Untuk cara yang lain nggak ada. Kecuali bapaknya memang fakir, nggak punya harta sama sekali. Ya, punya rumah yang belikan anaknya, ditulis sertifikatnya atas nama anak, semuanya atas nama anak. Bapak ini cuma duit lebih kaos kutang tok ngono ya ibaratnya. Ya. Itu. Jadi kemudian perempuan apa? Ibu, jaddatan, dua nenek dari segi bapak atau segi ibu. Yang tadi itu saya sebut beberapa itu. Wazauja, istri itu termasuk perempuan yang dapat waris. Wal ukhtu lil saudara perempuan dari ibu. Bintus sulub, anak perempuan. Wa bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki. Wal ukht sagiga, saudari perempuan kandung. Wal ukhtu lil ab, dan saudara perempuan dari bapak. Itu semuanya dapat waris. Dapat waris yaitu seperanto. Nah, sekarang kita masuk ke hitung-hitungan. Kita masuk ke hitung-hitungan. Harap diingat-ingat. Karena persyaratannya itu penting ya. Persyaratannya penting. Di sini nih disebut syarat. Ini syaratnya. Ini pelakunya. Di sini ada 15 termasuk anak dan anak laki-laki juga disebut, dan juga cucu laki-laki bintul ibn disebut. Selain itu fard, dapat furudnya, dapat hitungan pastinya. Oke, kita sekarang masuk ke hitung-hitungan. 1/6. Ini saya hapus ya. Bukan yang kita bahasnya 1/6, tapi pelaku 1/6 lah. Gambarannya adalah pertama, bapak meninggal seorang anak, punya bapak. Bahasa apa ya? Indonesia ya? Latin ya. Bapak sama anak. Gambarannya seorang anak punya istri. Ya, si Z punya bapak dan juga punya anak. Ini punya istri Z. Istri ini mati sebelum Z. Lalu si Z meninggal. Ini punya bapak. Ini punya anak. Bapak, anak. Yang jadi pertanyaan, pembagiannya bagaimana? Bapak dapat berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada far'un waris, ada anak. Terus anaknya ini laki ya. Dapat berapa anaknya laki? Asobah. Akar permasalahannya 6. Ini kan balik bahasa Arab mana? 6. Ini dapat 1, ini dapat 5.
Nah sekarang asobah bahasa Arab. Bapak sama cucu laki dari anak laki. Ada yang tahu? So pertama rodo anu iki, ora sing paham-paham Ustaz. Ada yang tahu? Bapak dapat berapa? Asobah dapat 1/6. Cucu iki far'un waris apa dudu? Far'un waris. Cuman bedanya tadi itu Z punya anak itu mati, duwe anak maneh. Z punya bapak, ini hilang mati. Ini bapaknya si urip, ambil putu si urip. Lalu bagaimana? Ini posisi cucu ini menduduki cucu laki ini menduduki posisi bapaknya. Jadi kurang lebih cucu laki itu ya mirip-mirip kayak anak. Maka dapatnya si bapak 1/6, dapatnya cucu asobah. Ini 6, ini 1, ini 5. Sama karena posisinya cucu itu ya kayak anak. Cuman anaknya enggak ono. Iki nek ono anak bapak iki mahjub, enggak dihitung, blas enggak direken. Yang dihitung adalah anaknya. Oke. Itu gambar-gambaran seperti itu. Sekarang kalau si bapak kalau tadi anak laki hukumnya apa? Asobah ya. Nah sekarang kalau anak perempuan, bapak, terus kemudian anak perempuan, anak PR. Oke. Ini bayangkan kalau ini kejadian seorang seorang punya istri, kemudian punya anaknya perempuan. Istrinya sudah meninggal, tinggal anak si perempuan ini dan bapaknya atau kakeknya. Lalu meninggallah si suami tadi. Yang ditinggalkan itu bapak ambil anak wedok. Ini mati ya. Si Z ini meninggal, yang ditinggal cuman bapak dan anak perempuan. Z itu lah sedih ya. Anakku gak oleh harta kabeh, bapakku wis sugih, anakku iki opo? Apa meneh anak isik cili, umur ya Allah, anak ditinggal iku sik SMP atau SD, sik ndak iso apa-apa, gak duwe kerjaan. Ya, mau dikawinkan sik cili. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, berapakah yang dia dapatkan? Dihitung gini aja dulu. Anak perempuannya ini pasti dapatnya setengah. Mayyufrad lahu nisf. Siapa yang dapat setengah? Yang pertama azauj, kemudian bint, kemudian bintul ibn, kemudian ukht, kemudian ukhtain. Ya, 2 saudari dan 1 saudari dan kemudian selanjutnya ya. Syaqiqah wal ablu walil ab dan lain sebagainya. Nah, sekarang bapaknya berapa? Bapaknya di sini yang pastinya bapaknya 1/6. Tapi karena bapak ini orang laki, coba dilihat di sini. Jadinya kakek ini ya bapak ini ya, atau ayah di sini. Dia mendapatkan asobah juga jika ada anak perempuan atau cucu perempuan. Anak perempuan atau cucu perempuan. Atau jika ada far'un waris. Jika tidak ada far'un waris. Sekarang gini. Kalau kita bagi jadinya berapa ini? Akar masalahnya berapa? 6, karena ada 1/6 di sini, sudah jelas-jelasan 6 ini. 6, diambil ini setengah. Dia berapa? 3, sisanya 1/6. Kalau kita hitung dari sini dulu, maka ini 1/6 dapatnya 1. 1/6 dibagi setengah 3. Loh kan ada sisanya 2 berarti. Ya. Maka bagaimana? 2 itu tadi asobah, jadinya di sini.
Ini 1/6 plus asobah. Hah? Paham ya? Dapatnya berapa? 3 tambah 1 tambah 2 berapa? 3 tambah 3 jadinya 6. Ini bapak kalau punya anak perempuan, kalau yang meninggal punya anak perempuan. Begitu juga kalau punya cucu perempuan. Jadi kurang lebih sama. Jadi seperti itu. Lalu kemudian kalau ini ya, sekarang adalah ini bapak punya anak perempuan, yang meninggal punya anak perempuan tapi 2 orang. 2 anak perempuan. Hitungannya bagaimana? Bapak dapat berapa? Pertama 1/6. Anak perempuan dapat berapa? 2/3. Kalau anak perempuan 1,5. Tapi kalau anak perempuannya 2,5. Jambak-jambakan rek. Teman jambak-jambakan. Maka berapa? 2/3. Akar masalahnya berapa? 6. 1/6 1. Ya. 1/6 di 2/3 kan berapa? 2/3 4 ya? Iya. Ya betul. Nah, kemudian berapa? Sisanya ini asobah. Jadi sini 1 tambah 1. Sisanya 1. Taruh di sini karena ini adalah asobah. Nah, asobah. Mana 2? Oh iya. Tapi kalau anaknya lebih nanti bisa aul itu, bisa nambah saham nanti. Ditutupi. Ya. Nah, sekarang permasalahan yang lain. Ini permasalahan terakhir, ada nanti yang lain lagi nanti ya, biar malam ini bisa kena berapa gitu. Ini bapak, ini anak PR, lalu ini bintul ibn, cucu perempuan tapi dari anak laki ya. Saya bilang cucu perempuan dari anak laki. Oke. Bapak dapat berapa? 1/6. Anak perempuan 1/2. Cucu perempuan 1/6. Dapat dari mana 1/6 anak cucu perempuan? Betul. 1/6. Oke, akar masalahnya berapa? 6. Bapak dapat 1. Anak perempuan? Cucu perempuan? 1, 2, 3, 4, 5. Loh, sisa siji. Asobah plus asobah. Tadinya plus 1. Paham ya? Oke, sip. Sekarang sudah paham. Lalu yang kedua, al-jad, kakek. Kakek ini beruntung kalau nggak punya anaknya. Mayit punya posisinya bapak itu, posisinya kakek itu ada bapak sini. Ini mayit, ini anak, ini cucu. Oke. Nah, ini beruntung kalau ini nggak ono. Ya? Ini beruntung kalau ini nggak ada.
Kalau ini ada, iki mahjub. Kalau ini ada, ini gampang-gampangnya ngono. Dipikir ya, sudah ya. Ini mayit. Sekarang kakek. Katakan di sini kakek mendapatkan yastahiq sudus, mendapatkan 1/6 ayyakuna lil mayyit far'un waris. Kalau si mayit punya anak. Punya anak. Dan yang kedua syaratnya alla yuhjab. Dia dapat waris, si kakek ini dapat waris. Kalau enggak dihalangi. Lah penghalangnya siapa? Wa yahjubuhul ab wal jad akrab minhu. Yang menghijab ini adalah ini, bapak. Atau kakek yang terdekat dengan mayit. Sopo kakek terdekat dengan mayit? Ini kakek lagi. Ini kakek lagi. Mayit kakek yang terdekat yang mana? Ini. Bapak nggak ono. Oke, iki segirang seneng. Ojo seneng-seneng sih kon. Apa? Ono kakek yang terdekat. Begitu ini ada, ini mahjub. Itu namanya kakek yang terdekat. Oke. Sekarang syaratnya itu cuma 2 itu saja. Kita masuk ke bab ya. Kecuali ada nanti masalah gharawain, itu sudah selesai itu kemarin. Sekarang gambarnya. Ya. Kakek. Di sini anak. Anaknya siapa? Anaknya mayit. Ya. Tadi kakek di kelompok berapa? 1/6. Anak dapat berapa? Anak dapat asabah. Ini dari berapa? 6. Ini 1, ini li. Paham ya? Anak laki ini. Anak laki. Lah andaikan kalau ini anak perempuan ya apa? Andaikan ini kakek. Ini anak PR, anak perempuan. Berapa kira-kira? Hah? Siapa yang sepertiga? Hah? 1/6. Anak perempuan? Hah? 2/3 kalau banyak. Kalau lebih dari 1, 2, 3, 4 itu 2/3. Setengah. Oke, akar masalah 6. Berapa ini? 1. Setengahnya 2, setengahnya 6. 3, 4 berarti. Plus asoba. Ini kayak bapak ini. Paham ya? Plus asoba. Berarti tambah piro? 2. Berarti 3, 1 tambah 1, 3 tambah 3, 6. Pas sudah. Hakada. Paham sih? Lu sama kedudukannya seperti bapak. Kedudukan posisinya seperti bapak. Cuman bapak ini gara-gara nggak ono mati di sian, maka kedudukan bapak itu diambil. Lu kok dapat asoba bagaimana? Lah makanya tadi ojo telat. Kan tadi dikatakan kalau ada anak perempuan, maka dia si bapak mendapatkan 1/6 plus asoba. Kayak gitu aja. Lalu kemudian tadi sudah bapak, kakek sudah ya. Ini tambah lagi satu permasalahan kakek. Ini ada kakek. Ini si mati ini Z duwe kakek, ya duwe bapak, ya duwe anak wedok. Kira-kira bagaimana ini? Ada yang bisa jawab? Kakek piro? Kakek piro? Mahjub. Aku lagi ngomong kakek iki nek ana bapak apes.
Makanya begitu putune delok sugih lho, aku sing duwe anak, iku doane bendina iku sembuh kaya apa doane. Iya. Bapak ini dapat 1/6, ini setengah. Terus ini enggak dihitung, hitungannya kayak mau. 6, ini 1/6, 1, ini 3. Karena ini ada ini, maka dia asobah tambah 2. Sisanya loro. Kenapa? Karena 1 dapat, 4 dapat loh. Kan 6. Sisanya piro? Loro. Enggak iso bapak ambil anak ngomong, wis ding siji-siji ya didem ya. Nah kalau gitu enggak masalah. Sebenarnya kalau gitu enggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu hitungannya. Nah hitungannya kan kali loro setelah dibagi. Sepakatnya adalah pembagian sesuai syariat. Maka dapat pembagian syariat, ternyata masih ada sisa. Lah sisa saya bagaimana? Bapak ngomong, aku asoba gara-gara kon anak wedok. Oh terus, ya sudah dapat 2. Ternyata baginya sama rata. Ini 3, ini 3. Itulah sikake. Nah, bapak ini kan ada ono ya kakek hitung-hitungannya kok bapak itu mau persis, enggak buang belas. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah si ibu. Ibu mendapatkan 1/6 ya. Kalau syaratnya si mayit punya keturunan. Si mayit punya anak keturunan. Atau punya beberapa daripada saudara. Si mayit duwe dulur. Si mayit punya saudara atau saudara laki, saudara perempuan. Atau saudara bapak dari ibu sama, pokoknya saudara. Ya. Jadi hitung-hitungannya bagaimana? Maka hitungannya ibu, suami, akh syakik, saudara kandung, 1 saudara kandung. Oke. Ini permasalahan seperti ini. Suami termasuk sebenarnya ya, sebelumnya. Suami termasuk ahli furud atau asobah? Ashabul furud. Suami dapatnya berapa? Setengah. Oke. Ojo di angen-angen rene sih. Kadang suami setengah, kadang suami dapat 1/4 kalau punya Nah, saya dua anak apa dulur? Anak apa enggak? Dapat. Saya ibu sih. Ibunya tadi 1/6. Suami Nah, saudara kandung. Saudara kandung apa saya? Asobah. Lanang iki soalnya. Oke. Hitung-hitungannya bagaimana? Itu karan tok wong loro iki wis pasti wis. Bojone ambek dulur kandung itu karan. Oke. Berapa? Karena ada 6 sekarang ada 1/6 bagi 6. Dapatnya 1, setengahnya dapat saudara kandung 2. Wis. Enggak. Ibu 1/3 karena enggak punya anak waris. 1/3 karena enggak punya anak waris. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke. Tadi berapa? Hari 6. 1/3-nya berapa? Ini mana? 2. Suaminya dapat 3. Sisa piro? 1. Teman-teman ini. Aku iki dulur, bapak ambil buku 1. Kon lak wong liya. Sambat-sambat. Tapi dia dapat asobah. Oke. Sekarang lebih banyak lagi. Ini keluarga kecil ini kabeh ya. Kok nek keluarga besar ku siji cerita mana kok. Di sini telu loro. Iki si papat iki saya. Ibu, saudari kandung, saudari
bapak sebapak ya. Saudari ibu ngkon ya apa iki bapake mari ditinggal mati kawin ambek iki menek iki sadurunge ya kawin ambek iki menek ya ana sing saudara kandung ya saudara seibu saudara sebapak. Terus berapa ini? Ibu berapa? Ayo telok ini kira iki telok. Ayo. Ibu berapa? Yakin? Yakin? Telok enta. Ibu dapat 1/6 jika ada anak atau cucu fardun waris atau lebih dari seorang saudara tanpa melihat saudaranya saudara sebapak seibu kandung. Saudaranya pira iki? Berarti ibu oleh pira? 1/6. Lah iki saudari saya gak kreken lah. Ndak tak kon delok iki. Ya, 1/6. Oke. Saudari kandung dapat berapa? Asoba, saudari loh iki, wedok loh iki. Bagi itu buka wa fardu wa apa? Nah, 2/3 karena nggak dirangkep. Ini dapat 1/2. Ya. Lalu kemudian ukhti ab, saudari ya. Saudari perempuan. Saudari 1/6. Tidak ada anak, cucu laki-laki juga tidak ada. Saudara laki-laki sekandung ya tidak ada. Tapi bersama dengan saudara perempuan sekandung. Tapi iki ono menek sing bapak, berarti 1/6. Saudara ibu ya ngono sisan. Sendirian, tidak ada anak, cucu dan ayah, dapatnya 1/6. Oke, akar masalahnya berapa? Karena 1/6 ini terus ono 2 kelipatan 2 dan ada 6 ditulis 6. Ibu oleh piro? Ibu enggak 1/3. Nah ini, makanya enggak di kertas ya. Ibu 1/6 atau lebih dari saudara. Buka matanya. Di situ. Iki foto. Di sini. Itu kalau di apa? Di revisi, diperbaiki ya. Tadi berapa? 1/3 ibu dapat 1/3 kalau kapan? Al-um idalam yakun lil mayit fardun waris wala adadun minal ikhwa wal akhwat. Catatan kaki nomor 2 yufrad tahun jad. Ya. Mana mahjubain? Ya mahjub kalau ada fardun waris. Mana tadi? Wadhalika annahu idza sama ajad. Oh iki masalah iki. Masalah karawan iki mau. Wa ukhru aktsar ma yakuna ma'ahum du fardin aw la. Fa in lam yakun ma'ahum du fardin fa ta'ayyan lil jad al had. Kita kata mobil lagi. Kalau di sini. Wala adadun, dan tidak ada di sini fa in lam yakunil waris
Adat minal akhwat al ukhwat. Di situ apa ini? Adat ya. Enggak, ini adat. Kalau itu udah adat ini, sepertiga ya. Tadi dikatakan berapa sepertiga ya. Ibu sepertiga. Kalau syaratnya alla yakuna itu kurang itu. Itu syaratnya alla yakuna lil mayyit adat minal ikhwah mutlaqon. Asyiqa awil ab atau tanpa melihat ini apa aja ya. Saudari kandung bapak ibu, maka si ibu dapat sepertiga. Syaratnya 2. Apa? Alla yakuna lil mayyit far'un waris. Cocok ya. Tapi di sini alla yakuna lil mayyit adadun. Ini kurang ya. Ini yang ini ditulis ini yang anu nih. Yang sepertiga itu. Ya. Yang sepertiga itu tulis. Kalau ada adat ya. Kalau ada beberapa atau bilangan daripada ikhwah atau saudara, sawaun, entah itu asyiqa, saudara kandung, ataupun saudara li'ab, ataupun saudara ibu, ini jadi satu, berarti adat kan ya? Paham ya? Maka si ibu dapatnya berapa? 1/6. Adat daripada ini kalau dikumpulkan saudari 1, saudara 2, 3, ini berarti berapa bersaudara? 3, itu adat. Itu syaratnya si ibu dapat sepertiga kalau ini nggak ada. Kalau ini 1 tok, iki siji tok. Anggap aja salah satu dari ini dihapus. Seret. Maka ini setengah, ibunya dapat sepertiga. Paham ya? Nah, itu salah di situnya. Lalu kemudian kalau di sudus dikatakan sudus ya. Kalau di situ ada ayyakuna lil mayyit far'un waris. Syarat pertama, dan yang kedua adadun minal ikhwah. Adadun minal ikhwah. Apa itu adadun minal ikhwah? Berbilang daripada saudara-saudara. Berarti saudaranya 1, 2, 3. Kalau ibu gak kehitung kabeh. Cuman karena ini satu saudara, dia itu termasuk salah satu dari orang-orangnya yang memiliki furud yang khusus, maka dia dapatnya sesuai dengan furudnya. Contoh furudnya seperti apa? Ini kayak hitung-hitungan kayak gini. Andai kan ini saudara kandungnya 2, ini 2, tapi salah satu bakal mahjub nanti. Nah. Sekarang kalau ibu ini ada saudara ini adat, berarti bukan 1 ya. Adat itu bukan 1 tanpa melihat kandung atau bapak atau seibu. Entah itu tidak dilihat, pokoknya nggak lihat buri nih, pokoknya itu dulur. Maka si ibu itu dapatnya gini. Kalau nggak ada itu, maka si ibu dapatnya 1/3. Itu contoh-contohnya gampang-gampang kan 1/3 itu kayak ini lah. 1/3. Berarti harus tidak ada adat daripada saudara. Nah, iya bos. Paham ya? Karena 1. Lihat di sini. Wala adadun yufrad man yufrad lahu thuluth. Itu halaman berapa? Itu halaman 105. Yufradu thuluth li isnain al idza lam yakun lil mayyit far'un waris. Kalau si mayit enggak punya anak keturunan. Wala adadun, dan tidak ada adat sejumlah minal ikhwa wal akhwat. Siji itu bukan adat kalau 1. Maka dapatnya ibu ya 1/3. Tapi kayak iki ana dulur sing mayit iki, ana dulur. Dulure pira? Dulur iki ana sing dulur sak ibu, sak bapak. Ini saudari sak bapak. Ngono meneh iku bapake anu duwe ibuke kawin meneh ambek wong liya, duwe dulur siji meneh saudari seibu. Nah, ini namanya adat. Karena dulure duduk siji, dulure 3. Cuman masing-masing ini karena satu orang, tadi hitungannya menurut fardunya masing-masing. Lah fardunya masing-masing berapa? Saudara bapak, kita lihat. Saudari dari bapak. Dapatnya mana tadi? 1/6, tidak ada anak, cucu laki dan
tapi bersama dengan saudara perempuan sekandung. Nah, kalau anak dulur sekandung wis kok tak lebokno piro? Seper 6. Paham ya? Ini berarti kurang ini ya. Ibu tadi. Oh enggak, benar sudah. Benar sudah. Ya, benar. Itu sudah benar itu. Seperenam enggak usah direvisi karena yang dapat seperenam ibu itu jika ada anak atau cucu, atau jika ada lebih dari 2 orang dari seorang saudara. Yang sepertiga jika tidak ada. Fokus di kalimat tidak ada dan adanya ya. Oke, saudara seibu dapatnya berapa? Seper 6. Kita lihat saudara seibu dapat seper 6. Sendirian atau tidak ada anak cucu, karena sendirian dia. Bukan 2, 2, 3, 1 sendirian. Oke. Lalu bagaimana hitung-hitungannya? Sik paham ya? Oke. Hitung-hitungannya berapa? Karena ini ada seperenam, maka ini dapatnya 1. Oke. Saudari perempuan dapatnya 3. Oke. Saudari bapak 1. Saudari ibu 1. Hitung-hitungannya pas apa enggak? 1, 1, 4. 1, 1, 4. 1, 1, 2, 2 tambah 5 tambah 1, 6. Seper. Dapatnya seperti itu. Ada yang masih belum paham di sini? Ingat ya, setiap dari orang ini punya persyaratan masing-masing. Kalau syaratnya misalnya saudari perempuan ini, kalau syaratnya dia sendiri saudari kandung, karena kandung dia dapatnya setengah, senang deh. Tapi begitu anak dulur, syaratnya berapa? Dapatnya berapa? 2/3, karena adat minal ikhwah, atau bisa dikatakan laha mumatsil, punya saudara yang sederajat, sejenis. Ini dapatnya 2/3. Oke. Hah? Antara yang seperenam dengan sepertiga yang di nomor 4 ini. Oke. Karena dibutuhkan yang digarisbawahi jika ada anak atau cucu, yang sepertiga jika tidak ada anak atau cucu. Ya. Sedangkan yang dicontoh itu kan tidak ada. Oh, itu saudara itu. Itu baca. Selanjutnya. Saudaranya mayit, bukan saudaranya ibu. Ya, jika ada anak atau cucu, yaitu fardun waris, atau jika ada lebih dari seorang saudara. Nah, ini saudara berapa ini berarti? 3. Maka seperenam sama atau lebih dari seorang saudara. Jika tidak ada. Fokusnya di kalimat ada dan tidak ada. Ibu, jika ada, maka dapatnya 1/6. Terus kalau dapat 1/3 bagaimana? Jika tidak ada. Coret-coretan, yang penting kon paham. Oke. Ibu sudah, memang ibu ini gara-gara anak-anak ini cinta ibu, dadi rodok. Terakhir jadah. Jadah itu kurang lebih sama-sama ibu. Jadi nggak perlu terlalu dibahas. Ya. Kemudian yang kelima bintil ibn fa'akthar, cucu perempuan banyak. Ya. Syaratnya ini cucu perempuan. Ini yang kelima ya. Cucu perempuan. Ini terakhir yang kita bahas, nanti insyaallah pertemuan yang akan datang kita lebih lagi bahasnya. Cucu perempuan. Bintil ibn fa'akthar, 1 ataupun lebih. Fa'akthar. Dapat 1/6 dengan syarat yang pertama antakuna ma'a bintis sulub wahidah. Cucu perempuan ini dia dapat 1/6 kalau ada yang namanya siapa? Bintis sulub, anak perempuan dari si mayit. Angan-anganan sik rek. Ya. Angan-angannya seperti ini sekarang. Mayit itu jenenge Z. Z ya. Z punya anak namanya Zainab.
Zaid juga punya anak yang namanya Amrun. Tapi Amr ini duwe anak menek jenenge Maryam. Oke? Amr mati. Innalillah. Mari ngono saiki pembahasannya si Z ya mati saiki. Z-nya ya mati. Maka si Zainab ini adalah bint atau putri PR. Maryam adalah bintil ibn atau namanya apa? Cucu perempuan. Fa'aktar, kalau fa'aktar ya Amr berarti dia anak menek jenenge Aliyah, atau dia anak menek jenenge Sakinah, Bu Sopo, ya. Ini kalau lebih, tapi kalau satu iskini ta'i. Sekarang gambarannya. Ini syaratnya nih. Yang pertama, yang kedua syaratnya adalah admul mu'assib, tidak ada taksib. Siapa asabahnya? Taksibnya? Ya ibn. Taksib yang juara pertama itu cuma anak lanang. Nek iki ono anak lanang, ya, Ali. Wis sampai sini aja, nanti tambah bingung kok. Kalau ini punya anak laki, Z punya anak laki, berarti masih ada putra ya. Tadi ini dapat karena digabung dengan ini, tapi iki Mahari memperolehnya seman berapa? 1/6. Putri tadi dapatnya harus seman berapa? Setengah. Saiki gara-gara ana Ali gitu. Ana Ali gitu. Ali muncul. Oleh enggak iki? Enggak oleh. Iki kirim salam, terus kirim salam bapakmu kirim mono Fatihah. Lah terus kan ya apa? Ali dapat 2, ini dapat 1. Paham ya? Nah, sojok juru-juru rek, rotok brutek kare kowe. Nah. Jadi seperti itu adalah syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah antakuna itu cucu perempuan banyak 1 ataupun lebih, dia akan mendapatkan 1/6 kalau di situ ada bibinya. Bint tadi. Kalau tidak ada ibunya, wis gampang nek iki Qur'an. Ya, kalau ada itu. Kalau ada itu dapatnya setengah. Apa 1/6. Pertama. Dan kedua, ya, dia mendapatkan 1/6 kalau tidak ada mu'asib. Anak lanang itu mau ujian. Kalau ada mu'asib, dapat. Ngimpi. Mahjub. Paham ya? Mahjub. Anak ini luar biasa rek. Anak lanang ini rek. Ya. Paman sak dulur lungguh dirawat misale anak iki merantau. Ya. Z iki duwe anak jenenge Ali. Duwe anak, usah duwe anak meneh. Duwe paman saudara jenenge Z Ali Amr. Ya kadang bahasa Arab, kadang bahasa Indonesia boleh. Ya. Z ambil Amr iki waduh melakukan gandeng-gandengan baik, Masya Allah. Z iki gak mangan kecuali Amr mangan dhisik, si Amr gak gelem mangan kecuali Z dhisik, sak bungkus berdua dan lain sebagainya. Si Z iki loro setruk sing mijeti Amr, begitu mati Amr kirim salam. Z oleh waris, Ali oleh warisan. Ayuh kon. Paham? Ali lah anaknya. Lu terus siapa Beb supaya dapat Amr ini dapat? Ya Z sak dorenge mati, sik setruk sik rodok seger-segere, Z aku duwe dhuwit 10M. 5M tak kena kon. Lah terus jaro anakku oleh 5M. Enak ya oleh kabeh. Ya. Atau si Z mengatakan duitku 10M tak kena kon 9,999M. Ini cuma oleh sak juta paling. Ya. Kalau sudah di-cut masa hidupnya si Z. Hakadha wallahu taala a'lam bissawab. Nanti insyaallah ada beberapa tambahan-tambahan ya. Yaitu akhul mubarak, kemudian akhul mas'um dan lain sebagainya. Akhul mas'um. Wallahu taala a'lam bissawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Lan karama warzuqil kulla halalan daima wa ahilla atqiya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra biridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi tarshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang mau bertanya silahkan. Iya. Sebenarnya di Barok ini, Barok itu sudah semua kebagian semua. Tiba-tiba ada yang tidak kebagian, di antaranya saudara ini. Karena ada akun Barok ini berbagai juga. Apakah setelah dibagi sempurna ke dalam Barok, di antara sesungguhnya tidak melibatkan, artinya melibatkan dan ada Barok, apakah tambahannya itu? Gini, Akh Mubarok ini cuman gambaran saya waktu itu moro-moro muncul ya. Nggak perlu moro-moro muncul. Akh Mubarok itu sudah ada pun sudah dapat. Dan tidak rame karena memang kaedahnya seperti itu. Sebagai Akh Mubarok itu penolong, tapi tidak banyak yang bisa ditolong. Cuman Akh Mubarok itu bisa memasukkan saudarinya ke dalam kategori ahli waris. Yang harusnya nggak di ahli waris. Ya, seperti saya kasih contohnya di sini ya. Al-Akh Mubarok. Ini Akh Mubarok itu seperti ini. Al-Akh Mubarok huwa alladzi laulahu la saqatat ukhtuh. Akh Mubarok itu adalah saudara yang barokah, itu adalah apa? Yang kalau bukan karena dia, saudari perempuannya nggak dapat apa-apa. Ya? Nah, mithaluhu contohnya dua orang anak perempuan. Lalu kemudian bintil ibn. Bintil ibn apa? Cucu perempuan. Lalu ada ibn atau cucu lah laki. Kalau nggak ada cucu laki, anggap ini tidak ada, cucu perempuan nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena mahjub. Ada dua anak perempuan, paham ya? Nah, tapi gara-gara di situ ada cucu laki, maka ini 2/3. Cucu perempuan nggak dapat kalau nggak ada laki-laki. Tapi kalau gara dapat dikatutno, jadi ini berdua ini jadinya apa? Asabah. Jadinya asabah karena ada laki-laki ini. Nek iki tok sing oleh sakno iki. Jadi apa? Wis gabungan. Dianggap anak perempuan sama anak laki. Cuman gara-gara ini namanya Akh Mubarok. Iki penuh barokah. Barokah gitu i. Karena bisa menyelamatkan cucu perempuannya yang dia harusnya mahjub karena ada anak perempuan. Paham ya? Nah, itu namanya Akh Mubarok. Nah, hitung-hitungannya kok ono aul-aule iki. Jadi nggak menambah masalah lagi ya? Enggak lah. Enggak nambah masalah. Kecuali kalau bibit-bibitnya itu pedit. Tapi enggak, itu memang aturannya kayak gitu sudah. Itu Akh Mubarok. Ada Akh Mas'um. Akh Mas'um itu apa? Huwallazi laulahu lawarisat ukhtu. Kalau tadi, kalau bukan karena saudaranya, saudarinya bakal jatuh, gagal gak oleh waris. Maka gara-gara muncul ada saudaranya,
maka dia dapat. Itu akh mubarak. Tapi ini gara-gara munculnya dia yang harusnya fulan atau fulana itu dapat, gara-gara muncul ini enggak oleh malahan. Namanya bukan mubarak ini satu. Namanya masy'um. Saudara pembawa sial. Orang di warisan ngono iku rek. Dulur nggawa sial. Lah bagaimana itu kalau keluarga sial dikatakan di sini? Ya. Masalah matat aniz zauj. Seorang perempuan meninggalkan suami. Ini akh masy'um ya. Al-akh al-masy'um. Saudara pembawa sial. Suami, meninggal suami. Terus ada saudari syaqiqah, kandung. Terus ada saudari dari bapak. Oke. Pembagiannya bagaimana? Dapat suami setengah. Suami dapat setengah. Ukhtus syaqiqah dapat setengah. Kayak tadi persis. Ya. Cuman tadi itu bapak, ini suami. Tadi ibu, ini suami. Saudara saudara dari bapak, saudara sebapak dapatnya 1/6. Akar masalahnya berapa? 6. Nanti ini ada aulnya ini. Kenaikan. 6. Suami dapat 3. Saudari perempuan dapat, saudari kandung dapat 3. 1/6 dari 6 berapa? 1. Hitungannya pas apa enggak? Enggak. Hitungannya enggak pas ya. Maka aul jadinya 7. 6 naik ke 7, naik ke sekian itu ada sudah di taklik yang pertama di furud 6. Maka naiknya 7. Kenapa? Sudah dapat 7. Asalnya ini mau bagi 6 ini. Gara-gara ini tambahin 1 bagian lagi. Jadinya 7. Oke. Saya tanya, dapat enggak ini saudara sebapak? Dapat? Siapa ngomong enggak? Dapat enggak saudara sebapak ini? Dapat kan, sudah dibagi dapat. Cuman gara-gara muncul siji namanya ahli ab, saudara sebapak. Kalau tadi muncul saudara sebapak dalam satu permasalahan, dia dapat. Atau tadi kan bintil ibn sama ibn dapat. Lah saiki iki lho saudara sebapak muncul. Iki nggawa sial. Gara-gara ini maka ini tidak dapat. Iki mahjub, gara-gara iki mahjub. Mari ngono tukaran wong loro iki. Paham? Ini mahjub, ini bawa sial ini. Gara-gara dia muncul iki enggak ada jatah. Akhirnya iki enggak ada jatah sisan. Nah, ini namanya apa? Harusnya ini asobah loh. Kalau saudara mubarak. Tapi akhirnya ini dapatnya kayak gini. Iki 0, ya akar permasalahan 6. Maka bagi 6 setengahnya 3, ini setengahnya 3. Karena nggak ada sisa lagi. Ini lo muncul ini. Ini namanya permasalahan loh. Kalau ini nggak muncul, ini dapat. Karena ini muncul, ini dapat. Ini namanya saudara pembak sial. Akh masy'um namanya. Ada yang tanya lagi? Fadhol. Ya, Ji. Bapak punya anak perempuan dan punya anak laki. Bapak punya anak perempuan dan punya anak laki, baru waris. Bapak itu punya saudara perempuan, saudara laki. Terus saudara bapak itu meninggal. Terus si bapak meninggal itu anak dari saudara bapak itu dapat? Enggak, ponakan itu berarti. Tidak dapat. Enggak dapat ponakan. Kalau si bapak meninggal, saudara laki dapat. Kalau bapak meninggal, saudara punya anak enggak bapak tadi itu? Perempuan. Perempuan saja dapat. Saudara namanya kan? Saudara. Kalau saudara perempuan tidak dapat ya? Dapat. Dapat tadi kan dapat. Dapat. Betul, ada yang lain, cuman hitung-hitungannya beda nanti. Ada yang lain?
Fadhol, ada yang lain? Nggak perlu fokus sama hitung-hitungannya. Antum kalau pengen tahu itu cuman persyaratannya. Dan hampir semua persyaratannya itu satu. Apa itu? Far'un waris. Far'un waris. Lalu kemudian ditambahi kalimat ada dan tidak ada. Dan kebanyakan kalau ada far'un waris berarti dia nanti kebanyakan mahjub. Nggak oleh apa-apa. Tapi ada yang dapat. Seperti apa? Sing terlalu dekat ibu, bapak, masuk gara-gara putu, mbahe, nggak oleh apa-apa. Paham? Seperti itu. Kalau saudara ya jelas nggak oleh dapat apa-apa kalau far'un warisnya adalah seorang laki-laki. Fadhol, ada yang tanya lagi? Silahkan.